putaran ketiga calon presiden 2024 ini sukses dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari kemarin. Banyak hal yang menarik terjadi saat debat capres berlangsung. Salah satunya adalah sindiran dari Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto yang memang dinilai tidak siap data di debat capres kemarin malam. Debat kali ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi, boleh dibilang debat kali ini capres yang paling diuntungkan dan paling diunggulkan adalah Prabowo Subianto. Karena beliau satu-satunya yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia hingga saat ini. Dan latar belakangnya yang berasal dari militer udah pastilah sangat menguasai isu mengenai pertahanan dan keamanan negara ini. Ibaratnya nih, materi debat capres malam itu udah seperti bahan santapan sehari-hari bagi Prabowo. Ini berbeda halnya dengan capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, yang memang sama-sama bukan berasal dari militer. Namun, sebagai calon presiden, mereka memang dituntut wajib untuk menguasai isu pertahanan dan keamanan negara juga. Nah, karena ini adalah faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup sebuah negara. Makanya nih, tema ini dijadikan sebagai bahan debat yang memang wajib dikuasai oleh calon pemimpin tertinggi sebuah negara. Karena ini menyangkut bagaimana mempertahankan diri terhadap ancaman luar negeri maupun ancaman dalam negeri, dan sebagai upaya dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, yang berhubungan dengan pertahanan Republik Indonesia, kedaulatan negara, semua ini udah Prabowo banget lah, kayak hafalan di luar otak. Dan para pendukungnya pun udah pasti optimis kalau malam debat putaran yang ketiga itu bakal menjadi panggung politik bagi Prabowo. Apalagi debat capres ini bukanlah hal yang asing bagi Prabowo. Karena kita semua udah tahu dong, kalau Pilpres yang 2024 ini merupakan kontes Pilpres yang sudah keempat kalinya diikuti oleh Prabowo. Jadi, secara bidang dan pengalaman, Prabowo ini udah menang banyak dalam hal ini. Makanya, saya sendiri juga mengira bahwa malam debat itu bakal menjadi bintang utama lah si Prabowo. Akan tetapi, di luar dugaan, ternyata debat malam itu Prabowo diserang habis-habisan oleh lawan debatnya Ganjar dan Anies soal pertahanan RI. Loh, gak bahaya tah? Jadi pada satu momen Prabowo ini punya pendapat yang sedikit berbeda soal data pertahanan yang disampaikan oleh Ganjar. Prabowo menyanggah bahwa data yang dipegang oleh Ganjar itu keliru dan bisa dibantah. Nah, berhubung datanya itu diklaim keliru oleh Prabowo, makanya Ganjar menantang balik agar Prabowo menunjukkan bagian mana saja yang keliru, silakan dibantah. Bahkan nih, Ganjar sampai meminta izin kepada moderator untuk memberikan ruang terbuka apabila ada staf Kementerian Pertahanan yang bersedia membantu Prabowo untuk menunjukkan data mana yang keliru. Akan tetapi, Prabowo menolak dengan alasan bahwa waktu yang diberikan oleh moderator untuk menjawab semua itu sangat terbatas dan tidak cukup untuk menjelaskan mana yang keliru. Malah, Prabowo ini mengajak Ganjar untuk duduk bersama dan membahas tentang data pertahanan tersebut di lain waktu dan lain kesempatan.
Ini kan terdengar aneh ya. Kalau memang data yang dibawa oleh Ganjar itu ada yang keliru, Prabowo kan tinggal koreksi aja poin mana yang keliru. Kan simpel toh permintaan Ganjar. Namun, bukannya menunjukkan poin mana yang keliru. Malahan, Prabowo itu mengadopsi jurus pamungkas dari Anies Baswedan yang berbicara memutar-mutar untuk mengaburkan inti masalah yang sesungguhnya. Mutar-mutar menyalahkan kondisi ekonomi yang diserang COVID, perang Ukraina, menyalahkan Menteri Keuangan yang tidak menyetujui anggaran Kemenhan, sampai meminta agar persepsi masyarakat itu tidak fokus pada pesawat-pesawat bekas yang dibelanjakan oleh Kemenhan. Tentu saja penjelasan dari Prabowo itu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Ganjar. Setelah berputar-putar melenceng jauh, Ganjar kembali mengingatkan kepada Prabowo untuk kembali ke track, mempertanyakan kembali data mana yang diklaim salah. Tapi lagi-lagi Prabowo menolak menjawab saat itu juga. Dan hanya bisa ngotot bahwa data yang dipegang Ganjar itu keliru, tanpa menunjukkan secara spesifik mana yang keliru, apalagi memberikan bukti. Bagi Prabowo, pokoknya data punya lawan bicaranya itu salah ya salah, titik, no debat. Emang boleh seenaknya itu bicara tanpa data? Kan gak bisa toh. Ini kan debat resmi KPU RI, bos. Di mana semua peserta debat harus berbicara sesuai data dan fakta. Bukan lagi berdasarkan asumsi, menduga-duga atau selera. Bisa jadi nih, karena Prabowo memang tidak memegang data. Bisa dikarenakan persiapan debat capres yang memang kurang matang. Tapi, masa sih tidak pegang data? Emangnya selama 4 tahun ini menjabat jadi Menhan apa sih kerjanya? Tapi bisa juga ini akibat Prabowo terlalu meremehkan debat capres malam itu. Karena menganggap sudah menguasai bidang pertahanan negara di luar otak, jadi gak perlulah bawa-bawa data konkret lagi. Sebenarnya kan sangat disayangkan ya. Seharusnya debat capres malam itu bisa menjadi panggung politik bagi Prabowo untuk meraup suara lebih banyak lagi. Namun, malah terjadi sebaliknya. Malah, debat malam itu menjadi panggung hancurnya elektabilitas dari Prabowo Subianto. Terbukti, usai debat, nama Prabowo itu mendapatkan sentimen yang negatif paling tinggi dari netizen. Dan perlu diketahui, esensi dari debat capres itu bukan hanya sekedar ruang adu gagasan, tapi juga kesiapan merancang strategi pertahanan negara. Jadi, jangan anggap remeh lah, bos. Jika ada calon pemimpin yang tidak memiliki kesiapan data dalam beradu gagasan, itu artinya calon pemimpin itu tidak punya kesiapan pula dalam merancang strategi pertahanan untuk Republik Indonesia ini. Bagaimana masyarakat bisa mempercayakan negara yang berpenduduk 278 juta jiwa ini dipimpin oleh orang yang tidak siap merancang pertahanan yang menyangkut kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa kita. Kalau saya sih hanya percaya capres yang mampu menyajikan data yang valid sehingga informasi yang disampaikan ke publik pun dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Bukan capres yang sekedar omong-omong-omong. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Don't be silent majority, speak up bersama saya, Yanti.